Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Hari ini kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan 3 petak adalah seperti ini. Pokoknya ikutin terus videonya. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Buat teman-teman yang udah selalu support aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat teman-teman yang baru banget bergabung ke channel YouTube aku ucapkan selamat datang di channel YouTube Irma Deka. Semoga teman-teman bunda-bunda semua betah ya berada di kontrakan mini. Sedang sibuk apa teman-teman bunda-bunda semua? Pagi hari biasanya emak-emak itu super sibuk ya, entah itu yang bekerja ataupun yang hanya ibu rumah tangga, pasti pokoknya selalu sibuk hampir kan ya. Apalagi yang ibu rumah tangga sambil bekerja juga. Pokoknya semangat terus buat para bunda-bunda, mama-mama di luar sana. Nah, ini pagiku diawali dengan mendandani anakku. Jadi tadi tuh udah mandi. Untuk masak aku nggak record karena aku cuma goreng ikan aja untuk paginya. Untuk bekal suamiku dan juga makan anakku itu cuma goreng ikan yang kemarin aku beli. Jadi nothing spesial ya. Aku lanjutin buat beresin si kasur ini. Jadi beresin kasur tuh sehari entah berapa kali, namanya juga punya anak-anak kan pasti dari luar gitu yang rangkak, naik debu semua, udah berantakan semua, apalagi dia suka guling-gulingan apa. Jadi bukannya harus rapi banget sih, enggak, cuma kayak gatel aja gitu kan bun, namanya juga kasur tempat tidur kan, karena terbiasa kumpul-kumpulnya tuh di kamar. Kalau di ruang depan jarang kumpul-kumpul gitu, karena kalau di depan itu rame. Kalau misalkan siang gitu tuh suka banyak anak-anak pada berisik gitu. Kalau di kamar kan misalkan main-main tiba-tiba dia ngantuk langsung dia pules tidur. Nah, kalau misalkan main-main terus ketiduran di depan, dibawa masuk, itu tuh dia bisa kebangun dan nggak tidur lagi. Oh ya, untuk spray ini itu tuh aku nggak beli, jadi aku nggak bisa taruh link nggak bisa taruh link ininya, beli di mananya gitu, karena itu tuh dapat kado pas nikahan. Dan ini tuh mereknya aku cari-cari tuh nggak ada sih di ininya, mungkin ada tapi akunya nggak ngeliat atau gimana. Tapi pokoknya ini aku bukan beli sendiri, aku dapet kado-kado pas nikah. Teman-teman bunda-bunda, aku mau sedikit bertanya nih. Teman-teman bunda-bunda pernah nggak sih bertanya sama diri teman-teman sama diri sendiri gitu ya, sama diri teman-teman sendiri, untuk apa sih saya hidup? Itu dulu ya, aku tuh sering banget bertanya kayak gitu sama diri aku sendiri, bukan ke orang lain, sama diri aku sendiri. Buat apa sih aku hidup? Buat apa saya hidup? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh muncul di saat aku umur berapa tahun ya. Pokoknya setelah semua yang aku lalui, setelah semua yang aku alami, sampai akhirnya aku berpikir seperti itu gitu loh bun. Karena di tahun pertama yang menurut aku paling kehilangan banget, paling bikin terpukul, bikin terpuruk banget, itu tuh saat aku masih kelas 6 SD. Aku harus dihadapkan dengan kehilangan ibu aku. Itu kayak berasa pokoknya hancur lah. Saat itu benar-benar masih butuh beliau. Sampai kapanpun namanya orang tua itu pasti kita butuh orang tua sampai kapanpun. Tapi di masa-masa itu aku jujur benar-benar hancur, benar-benar
Masya Allah banget pokoknya mah. Dan tidak berhenti di situ. Di saat saya kelas 2 SMP, saya harus dihadapkan kembali dengan kenyataan, yaitu orang tua laki-laki saya harus menikah lagi. Ya memang wajar ya, orang tua yang udah meninggal pasangannya mencari pasangan yang lain untuk teman hidupnya gitu kan bahasanya ya. Dan tidak sampai di situ. Di saat saya kelas 2 SMA, kembali saya dihadapkan benar-benar sama keadaan yang bikin drop banget, bikin sampai aku tuh mikir apa aku bakal mati karena penyakit ini. Gak berhenti nangis, pokoknya benar-benar ya seperti itu, gak bisa dijelasin. Karena yang aku pernah share, aku pernah sakit tumor payudara, dan itu tuh saat aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Jadi aku ngerasa sakit-sakit itu dari SMP. Aku cuma bilang sama nenekku, cuma nanya kalau misalkan Pede suka sakit itu kenapa ya. Tapi nenekku cuma bilang gak apa-apa itu, kalau misalkan mau datang bulan juga kayak gitu. Jadi aku gak pernah hirauin sampai akhirnya cas, kejadian seperti itu kelas 2 SMA. Dan gak berhenti di sana, aku lulus SMA langsung merantau. Di saat aku kalau misalkan jualan gitu ya, jualan kan kadang laku, kadang gak laku-laku. Udah keliling pasar sampai beberapa kali puterin pasar dari ujung ke ujung, balik lagi ujung ke ujung lagi, balik lagi ujung ke ujung lagi, gak ada satupun yang beli. Itu rasanya Masya Allah banget. Dan apalagi kalau pulang jam 2, jam 3, sampai akhirnya aku berpikir, buat apa ya aku hidup gitu. Aku hidup ngapain sih, buat apa? Toh nggak ada yang harus aku perjuangin. Itu yang selalu aku pikirin. Pokoknya dalam keadaan apapun, kita harus tetap ingat sama Allah. Kuncinya itu satu. Mungkin kalau aku misalkan udah kehasut sama setan waktu itu ya, tengah malam mikir begitu, udah mungkin entah apa yang dilakukan. Tapi aku beruntung banget masih dikuatkan lah ya, meskipun aku nggak pandai-pandai banget, bukan ahli agama atau bagaimana. Ini aku nggak cerita tentang aku ahli gini enggak, aku hanya berbagi aja. Jadi kejadian-kejadian yang aku alami, yang aku lalui itu jadi bikin aku mikir, aku hidup ini buat apa gitu loh. Kayaknya aku udah capek gitu ya, tahun berikutnya kayak ada bom terus gitu loh bun. Dan aku ngejalanin itu semuanya itu harus sendiri, karena jujur aku gak pernah cerita apa-apa sama orang tua aku gak pernah cerita yang aku alami. Sampai yang aku sakit tumor pun aku gak cerita. Tahu-tahu pas aku mau dioperasi, ke nenek pun sama. Menurutku apa ya, kalau misalkan kita cerita ke orang lain ataupun siapa, itu gak menyelesaikan kalau menurutku ya. Jadi aku lebih memilih buat diem, buat mendem aja, karena gak ada gitu loh bun buat aku numpahin yang aku rasain gitu. Sampai saat ini aku udah menikah, aku pun sama seperti itu, lebih baik memendam. Dan di tahun 2020 sekarang aku harus kehilangan lagi, yaitu aku harus kehilangan nenekku. Sebelum itu, saat tahun 2017 aku udah mulai mikir, bukan pertanyaan untuk apa aku hidup, bukan itu lagi yang sering aku pertanyakan dalam diri aku sendiri, tapi apa aku bisa membahagiakan orang-orang yang aku sayangi selagi mereka ada, selagi mereka masih ada di sisi aku, masih ada di sekeliling aku. Dan itu benar-benar aku renungin banget, benar-benar itu gimana caranya gitu. Dan
yang aku bilang tadi, di tahun 2020 ini nenekku udah nggak ada, dan sekarang yang ada tinggal bapak sama anak dan suamiku. Jadi sekarang itu yang aku pikirin gimana caranya aku membahagiakan mereka. Hingga pas kemarin anakku dibilang ini itu, dan aku sampai ke rumah sakit, sampai aku ngejalanin bolak-balik ke rumah sakit, sampai terapi, sampai sekarang juga masih. Semua itu aku lakuin demi anakku, memberikan yang terbaik untuk orang yang aku sayangi. Jadi pesan aku buat teman-teman, sayangi orang-orang di sekeliling bunda-bunda teman-teman. Pokoknya jangan pernah menunda lah. Selagi kita masih bisa bareng-bareng, hayu. Misalnya menunda apa sih bun gitu. Misalnya kita punya keinginan, aku pengen deh kumpul-kumpul sama orang tua, ataupun pengen deh beliin orang tua aku makanan ini. Seandainya kita lagi ada, langsung kasih, langsung berikan. Kalau udah nggak ada itu masya Allah rasanya. Karena pas saat sebelum ibu aku nggak ada, sebelum ibu aku pergi, beliau itu pengen banget apel merah, tapi karena aku nggak ada duit, orang tua aku nggak ada duit, pinjem ke tetangga nggak boleh, nggak dapet gitu ya. Akhirnya sampai beliau pergi itu nggak keturutan yang namanya apel merah. Dan nyeselnya itu sampai saat ini loh. Jadi buat teman-teman yang masih mempunyai kesempatan ataupun yang masih diberi kumpul bareng keluarga, sayangi mereka, hargai mereka, hormati mereka, jangan pernah menyakiti perasaan mereka. Apalagi ibu, kehilangan seorang ibu tuh bikin kayak separuhnya itu hilang. Aduh, aku nggak nyambung ya. Aku tuh pengen ngasih pesan-pesan aja, tapi karena aku nggak pandai dalam merangkai kata, akhirnya seperti ini. Jadi mohon maaf banget. Nah, jadi aku lanjutin ya buat merapi-rapikan bagian si bumbu ini. Jadi tuh si bumbu dapurnya ada yang kosong, ada yang keisi, karena habisnya kan nggak bareng-bareng gitu loh bun, nggak selalu bareng habisnya. Kayak misalkan garam habis, Royco masih ada, kayak gitu. Nggak satu habis semua gitu, enggak. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari videoku ini, bisa diambil dari ceritaku ini. Pokoknya dalam keadaan apapun, jangan pernah kita melupakan ada Allah. Pokoknya harus benar-benar kuat iman dalam keadaan apapun. Karena aku udah ngerasain sendiri. Saat itu seandainya aku udah hilang akal ataupun imanku entah pergi kemana, mungkin entah apa yang terjadi. Karena namanya setan ya. Apalagi pikiran kita kalut, pikiran kita kemana-mana, pikiran kita yang enggak gitu. Akhirnya muncullah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Aku kalau ingat masa-masa dulu, itu tuh penuh dengan pembelajaran menurut aku. Penuh dengan suka duka. Banyak dukanya sih. Karena aku seringnya berduka, bukan bersukaria. Dan video kali ini harus segera berakhir karena durasinya pun sudah hampir habis. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata ataupun menyinggung perasaan orang lain. Saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya membagikan apa yang saya alami, membagikan sedikit cerita dongeng lah ya buat teman-teman. Dongeng. Oke, sekian aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya.